Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan ya rafi'asyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga kembali dipertemukan, diperjumpakan di majelis ilmu yang kita ini berniat dan berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita seberataan pada kebaikan-kebaikan, keridhaan Allah Ta'ala di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Sabilul Iddikar kita berada di penghujungnya. Ini bisa dikata khitam atau penutup dari kitab Sabilul Iddikar, yang mana insya Allah di perjumpaan berikutnya kita berganti kitab yang dikaji dan dipelajari, yaitu kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafis Shalih, yang kena kita bahas intisari dari apa kitab itu di penghujung majelis malam ini. Melanjutkan Sabilul Iddikar, wa qala alaihi assalatu wassalam, innallaha arhamu bi'abdihil mu'mini minal walidati asyafiqati biwaladiha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu lebih menyayangi kepada hambanya yang beriman dibandingkan rasa sayang seorang ibu yang penyayang kepada anaknya. Wa qala alaihi assalatu wassalam, la yaghfirannallahu maghfiratan yatatawalu laha iblisu raja'a antanalahu, yakni yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda juga, sungguh kelak Allah Ta'ala akan memberi satu ampunan besar. Sungguh Allah Ta'ala kelak akan memberi ampunan yang ganal. Yatatawalu laha iblis raja'an tanalah, yang dimana saking ganalnya ampunan tersebut di hari kiamat, sampai-sampai iblis pun menengok-nengok berharap mudahan inya pun dapat ampunan itu juga. Nah, ini masih berbicara tentang sa'atu rahmatillah, luasnya kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kepada hamba yang beriman, ujar Nabi. Ingat, hamba yang beriman. Allah Ta'ala terhadap hamba sidin yang beriman sangat menyayangi, bahkan lebih menyayangi dibandingkan rasa sayang seorang mama yang sayang benar lawan anaknya.
mama nang sayang benar lawan anak, kada kawa dikisahkan lagi, luar biasa. Dan ujar Rasul, Allah Ta'ala lebih sayang lagi dibanding seorang mama penyayang kepada putra atau anaknya. Pian bisa melihat bagaimana seorang ibu, seorang mama nang sangat sayang lawan anak, apa aja dikorbankan. Apa aja. Jaka kawa ginjal gin dijual nang mama demi anak. Jaka kawa nyawa taruhan, yang penting anak sehat. Saking sayangnya. Allah Ta'ala lebih sayang daripada itu dibandingkan si ibu tadi itu menyayangi anaknya. Hanya saja terkadang jar ulun, kita nih kada mengerti bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Sebagaimana seorang kakanakan yang kada mengerti bentuk kasih sayang mamanya. Seorang mama terkadang sayang lawan anak dengan cara-cara tertentu, tapi nang anak kada mengerti, dikiranya mamanya jahat. Seorang mama menangati, melarang anaknya banyak makan gulaan. Itu bentuk kasih sayang dari mamanya pada anak, supaya anaknya kada sakit gigi, supaya anaknya sehat, kada memakan permen-permen yang banyak bahan pengawetnya. Lalu disareki anak nih makan gulaan banyak-banyak. Itu bentuk kasih sayang. Tapi kadang nang kakanak halus kada mengerti. Sarik lawan mamanya, bahkan menawak-nawak barang, hamuk, tantrum. Mama jahat, mama kejam, mama Fir'aun. Kada dapat itu. Kada mengerti nang halus nih, dengan keterbatasan akalnya lagi halus. Tapi kita nang mengerti, paham, itu bentuk kasih sayang nang mama menangati anaknya untuk makan gulaan banyak-banyak. Allah Ta'ala pun terkadang bentuk kasih sayang sidin pada kita kayak itu juga. Kitanya nang kadang kada mengerti. Ada seorang lakian bujangan hendak lawan seorang gadis perempuan. Perempuannya baik, soleha, taat, agama dan yang lain. Berhimat nang bujangan ini berdoa, berikhtiar, menabung untuk menghalalkan binian nih. Sekalinya tatap tadahulu orang berdatang, lalu kada berjodoh lawaninya. Amuk orang ini. Ya Allah, ulun ini berikhtiar sudah. Berdoa sudah. Minta banyu sudah juga lawan tuan guru. Supaya inya jadi jodoh ulun. Kurang apa ulun ya Allah? Kenapa pian halang-halangi cinta suci ulun? Oh. Bisa jadi dalam ilmu Allah Ta'ala, ikam kalau berjodoh lawan binian itu, ikam bisa rusak. Mungkin faktor ternyata kuitan binian tuh kada setuju dengan ikam, lalu jalan rumah tangga tuh kada mulus. Mungkin faktor ikam kena tatamu lawan ipar-ipar ikam, lalu tabawa pergaulan yang kada baik, lalu Allah kada menjodohkan ikam lawan itu. Ikam kada mengerti, layaknya kakanakan halus yang kada mengerti ketika disariki mamanya banyak-banyak makan gulaan. Tahunya inya mamanya salah. Begitu pula nang jar ulun kisahkan, kenapa kada sugi-sugi jua ya Allah, duha sudah, waqiah sudah. Barataan amaliyah dasar laka sugih, nas-nasnya dihafali dah. Behimat dah, bebuihan membacai amaliyah. Kayak ini jah, hidup ulun kada sing sugihan. Dahi sampai lingsak sujud sembahyang duha 8 rakaat. Kada sugih jua ulun na Allah, kenapa pian nih? Wah. Ini ibarat kakanakan halus nang protes kepada mamanya, kenapa kada diberi gulaan? Mama ini jahat. Dalam ilmu pengetahuan mamanya bahaya dosan ikam na kayak gulaan tadi. Begitu pula Allah Ta'ala dalam ilmu Allah bisa jadi kenapa kada dibanyaki rezeki
Ikam kalau berisi banyak rezeki bisa rusak. Nang ada tapi banyak duit ya kadang terbawa-bawa juga, nang rusak-rusak lawan kawanan. Apalagi mun banyak duit. Nah, dan banyak hal lainnya. Pian dikirakan seorang apa-apa nang kehendak pribadi pian ternyata kada tercapai. Bisa jadi Allah lebih sayang kepada pian. Sehingga kada menggapaikan apa nang pian kehendaki. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Ikam berkehendak, aku berkehendak, tapi Allah Ta'ala yang maha berkehendak di atas kehendak kita. Ikhtiar boleh. Kalau sudah ikhtiar usaha tetap kada tercapai, mungkin ada hikmah baik gesan kita di balik kegagalan itu. Innallaha arhamu bi 'abdihil mu'min minal walidati syafiqati bi waladiha. Kemudian ujar Nabi di hadis berikutnya, la yaghfirannallahu maghfiratan, sungguh Allah Ta'ala kaina hari kiamat akan memberi satu ampunan nang ganal. Banyak jutaan orang Allah ampuni, padahal banyak dosa. Sekian banyak orang Allah ampuni, lalu Allah kirim ke surga. Ampunan yang besar. Ya tatawalulah iblis raja antanala. Sampai-sampai saking gananya ampunan tadi, berataan orang dapat ampunan yang beriman-imannya, walau imannya kecil dalam hati, dapat ampunan berataan, sampai-sampai iblis itu menengok-nengok, memanjangkan bulu, ya tawal, berharap dapat, busiha aku diampuni juga nah, ya iblis. Kehendaknya kayak itu bang, mudahan aku dapat juga nah. Nang wangal, nang liwar gitu aja dapat ampunan Allah. Nah, ya tawa, berpanjang bulunya berharap dapat ampunan juga, tapi gak ada dapat. Karena Allah sudah melaknat iblis dengan laknatnya. La ilaha illallah. Saking ganalnya ampunan itu, muncul secercah harapan iblis, mudahan aku diampuni juga. Saking ganalnya. Ini menandakan luasnya rahmat Allah Ta'ala di hari kiamat. Di hari itu berataan dapat ampunan yang bersisa iman di hatinya walau sebiji darah ganalnya. Berataan Allah ampuni, ditimbai Allah ke surga. Walaupun sebelumnya mungkin di dalam neraka dimasukkan, dibersihi. Sampai-sampai saking ganalnya iblis menengok-nengok. Mudahan aku kena juga. Pernah latihan gitu. Berharap, tapi kisah kada berharap. Ada orang sugih berbagi duit banyak. Nang dihadap ini 50 orang. Oh, berambutan nang 50 nih diberi 20.000 surang misalnya. Orang sugih berbagi nah, mana duit hanya 20 ribuan. Lalu ada nang di ujung nang kisah-kisah gaya kada hendak, nang kisah bersandar, aku ada hendak ya. Pandir dimuntung kada hendak. Tapi menengok-nengok, mudahan si Dinang Sugi melihatnya. Mudahan aku dapat jatah juga dalam hatinya. Tapi gayanya bersandar model yang cool. 20.000 itu apa ada ya. Tapi kena aja. Nah iblis kayak itu di hari kiamat. Saking banyaknya Allah memberi ampunan, ia tertawa menjenguk iblis kisah. Mudahan dalam hatinya dapat ampunan juga. Tapi kada dapat. Rajaan antanala. Dengan harapan mudahan aku dapat di iblis. Saking gananya ampunan itu. Yakni yaumul qiyamah, kejadian ini di hari kiamat. Wa iblisu la'anahullah la tanaluhu maghfiratullah biha. Dan iblis yang dilaknat Allah itu kada dapat ampunan Allah Ta'ala sama sekali. Li'annahu minal qanitin al-ayisin min maghfiratillah wa rahmatih. Karena iblis termasuk makhluk yang putus asa, kada pacangan dapat dari ampunan Allah, maghfirah Allah dan kasih sayang Allah. Wa huwa ra'sul musyrikin wa muqaddamuhum, dan iblis itu kepala ahlinya orang musyrik dan pemimpinnya orang musyrik. Sedangkan Allah Ta'ala, orang musyrik itu kada Allah Ta'ala ampuni. Waqad qala Ta'ala, Allah berfirman, innallah la yaghfiru an yushraka bihi.
Allah Ta'ala kada mengampuni ketika mana sidin disekutukan atau disyirikkan. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sedangkan dosa di bawah syirik Allah akan mengampuninya bagi siapa-siapa yang Allah inginkan untuk sidin ampuni. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Nabi bersabda juga, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah haramallahu alaihi nar. Siapa orang yang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sesungguhnya utusan Allah, niscaya Allah haramkan baginya api neraka. Siapa orang yang hati dan ilatnya bersaksi kada ada Tuhan di alam semesta ini kecuali nang esa yaitu Allah, dan Nabi Muhammad ibn Abdillah adalah Rasulullah, utusannya Allah, menyampaikan risalah dan wahyu-wahyu dari Allah. Siapa orang bersyahadat kayak ini hati dan lisannya, haramallah alaihi nar, Allah haramkan baginya neraka. Bisa jadi Allah haramkan inya salawasan di neraka, pasti keluar pada neraka. Nah, saking luasnya rahmat Allah. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Nabi bersabda juga, ini masih berbicara tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala. Yunadi munadin min tahtil arsy yaumil qiyamah. Akan ada seseorang yang menyeru, mengiau, memanggil dari bawah arsy di hari kiamat. Ya ummat Muhammadin, wahai kalian segenap umatnya Nabi Muhammad, amma makana li kibalakum faqad wahabtuhu lakum. Apa-apa dosa-dosa yang kalian perbuat, sungguh aku hibahkan itu bagi kalian. Jadi ini Allah yang berucap. Apa-apa yang terjadi dari kalian, ujar Allah, dari dosa-dosa yang banyak yang kalian perbuat, antar ikam lawan aku. Dosa-dosa ikam lawan aku, ujar Allah, yang hubungannya lawan aku. Malandau subuh atau menggawi nang haram yang kaitannya antar ikam lawan aku, dosanya, ujar Allah. Faqad wahabtuhu lakum, aku hibahkan bagi kalian. Artinya no, aku anggap itu hilang. Selesai bagiku, aku ampuni kayak itu nah. Dosa-dosa bukan ikam nang kaitannya lawan aku, ujar Allah. Habis. Wa baqiyatit tabi'at allati bainakum. Tersisa dosa-dosa kalian nang disebut tabiat. Nah, tabiat ini bukan tingkah laku di sinilah. Tabiat itu dosa-dosa nang kaitannya lawan makhluk. Itu dalam bahasa Arab at-tabiat jamaknya. Dosa-dosa nang kaitannya lawan makhluk, menyambati orang, menggibah orang, menumpahkan darah orang, membunuh orang, mengambil barang orang, menghancurkan properti orang. Hal-hal yang kaitannya antar manusia satu sama lain, dosanya tabiat dalam bahasa Arab. Adapun dosa-dosa buhan ikam yang kaitannya lawan aku, faqad wahabtu lakum, habis, jar Allah, aku ampuni. Tersisa dosa kalian satu sama lain. Artinya itu kada bakal habis kecuali kalian saling memaafkan dulu, jar Allah. Saling ridha, saling ikhlas dahulu. Fatawahabuha, maka saling berhibahlah kalian, saling memaafkanlah, kayak itu. Ini di hari kiamat nih. Dosa-dosa antar buah nikam sesama, ayo ikhlaskan satu sama lain, kalau dosa dituntut. Lepasakan belenggu kawan dari dosa yang inya perbuat pada ikam. Wadkhulul jannata birahmati, dan kemudian masuklah kalian dalam surgaku, jar Allah. La ilaha illallah. Luasnya kasih sayang Allah. Dosa-dosa buhan ikam, wahai umat Nabi Muhammad, antar ikam lawan aku habiskan, aku ampuni.
tersisa dosa antar buhan ikam lagi sesama manusia. Nah ini nang tangalih. Dosa kita dan Allah Ta'ala, hal-hal yang berkaitan dengan Allah itu istighfar, taubat, selesai. Tapi kalau dosa lawan makhluk, itu nangalih. Ada yang namanya harus taradin, saling ridha, saling ikhlas. Apalagi sampai ada orang berucap, ikam sampai kiamat kada aku maafkan. Wow, itu ngeri itu. Ngeri itu leh. Nang sampai saking muar lawan orang tuh, sampai kiamat kamu kada aku maafkan, ku tuntut. Oh. Tapi belum tentu di hari kiamat kayak itu. Bisa jadi jar Allah maafkan aja. Inggih ya Allah, Allah maafkan. Tapi itu banyak nyepang salahnya. Oh, masih aja. Fatawahabuha, saling hibahkan jar Allah. Saling maafkan. Kalau sudah tuntung kalian beikhlasan, wadkhulul jannata birahmati, masuklah kalian surga dengan rahmatku. Makanya jangan terlalu banyak berbuat dosa-dosa yang berkaitan lawan makhluk. Masa lalu okelah sudah. Ibarat ada yang bertakun, bet kayak apa ulun pernah menyambati orang dari sekolah atau ketika kuliah. Suah tambe duit kawan, ini itu, suah tasambati, suah tagibah, suah berbuat bolim, mengambil sandalnya dan macam-macam. Tak pakai sabunnya ketika sama satu kos. Tak pakai sikat giginya, jakainya tahu bisa tamparnya ulun. Gigi ulun kuning bang. Kayak apa ulun anak minta riba ikhlas kada tahu lagi kawan tuh kemana. Nah itu kayak apa pian ya? Caranya bisa dengan pian bersedekah, niatkan pahalanya gesan fulan bin fulan. Bisa pian dengan istighfar, ya Allah ampuni fulan bin fulan. Astaghfiru li fulan, astaghfiru li fulanah binti fulan. Bisa kayak itu. Tujuannya apa? Ya ini tadi, di hari persidangan hari kiamat, ujar Allah Ta'ala tuh, inya di dunia sudah bersedekah, gesan nikam, pahalanya gesan nikam. Maulai kam purun, gadang memaafkan. Nah bisa kayak itu. Tuh, inya ketika di dunia sudah beristighfar, gesan nikam, memintakan ampun nikam. Maulai kam kada memaafkan inya. Fatawahabuha, saling memaafkan jajar Allah. Nah kayak itu caranya kalau kita kada kawa, minta ridha, minta maaf, minta ikhlas, lawan orang yang pernah kita jahati. Sedekah, niatkan gesan inya. Berbuat kebaikan apapun, niatkan pahalanya gesan fulan bin fulan. Nang pian sambati, nang pian pernah berkelahi lawan inya dan semacamnya. Atau pian membaca salawat 100 kali, ya Allah pahalanya ulun hadiahkan gesan fulanah binti fulan. Orangnya masih hidup kita kada apa-apa. Sah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah melimpahkan pahala kita pada orang lain. Atau berbuat kebaikan apapun, menyapu masjid misalnya, niatkan ya Allah pahalanya gesan fulan bin fulan yang pernah aku sakiti hatinya. Sehingga karena Allah tampaikan itu di hari kiamat kepada fulan yang kita sakiti, menjadi bahan pertimbangannya memaafkan kita. Nah itu. Wa baqiyat at-tabi'at allati bainakum fatawahabuha wadkhulul jannata birahmati. Nah, ini berbicara tadi luasnya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu luar biasa. Kita nih kalau berbuat salah lawan manusia, kita nih merasa salah lawan orang. Apa yang kita gawi? Kebanyakan kita nih. Nang kita gawi berjauh. Kulir berparak lawan orang itu. Karena dengan menjauh lebih nyaman hati kita. Tapi ketika kita banyak salah, banyak dosa, solusinya kada menjauh dari Allah. Berbulik pada Allah Ta'ala. Bahkan dengan berbulik itu, Allah memaafkan kita. Nah, saking luasnya rahmat Allah. Bahkan dalam hadits qudsi ujar Allah, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa in taqarraba ilayya shibran, apabila hambaku jar Allah mendekatkan dirinya kepadaku dengan jarak sekilan shibran, artinya ini sudah berupaya baik si hamba nih, mulai dah mau mengatik tasbih karena merasa salah, merasa banyak dosa,
lalu mengatik tasbih 5 kali istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah 5 kali warak. Mau panjangnya tasbih andaknya. Itu mendekatkan diri pada Allah umpamanya shibron, sekilan. Apa jawab Allah? Taqarrabtu ilaihi dira'an. Aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Artinya aku akan lebih antusias lagi. Inya sekilan, aku 1 hasta, jar Allah. Artinya bukan Allah malah sarik, malah Allah dekat lawan kita. Wa in taqarraba ilayya dira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku dira'an sebanyak 1 hasta. Artinya ibarat katikan tasbih tadi lebih pada 5, 30 lah. Astagfirullah, 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 astagfirullah sampai 30 kali. Panjangnya tasbih ya. Ada tuntung 2 sampai 100. Aduh, panat. HP berbunyi. Oh, lalu ya. Tasbih terlepas. Taqarraba ilallah dira'an, mendekatkan diri pada Allah dengan 1 hasta. Hasta itu dari ujung siku sampai ujung tengah jari. Itu hasta. Dalam bahasa Arab, dira'. Kalau hambaku mendekatkan diri padaku 1 hasta, jar Allah, taqarrabtu ilaihi ba'an. Aku akan mendekat kepada inya sedepak. Tahu sedepak lah? Ini sedepak. Ujung jari ini ke ujung jari ini. Inya ke ini mendekat, aku ke ini, jar Allah. Artinya Allah antusias kepada inya. Kada Allah sia-siakan bebuliknya inya kepada Allah itu. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau hambaku nang bertaubat tadi datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan datang kepada inya dengan cara berlari, ya Allah. Nah, ini pintu taubat, pintu ampunan tuh luar biasa. Allah Ta'ala nang mengumumkannya seorang dalam hadits kursi. Kuncinya sebuting, mau berbulik. Mau mengakui, ya Allah, ulun banyak dosa, masa lalu ulun suram, masa lalu ulun tuh kelam, liwar kelakuan. Fir'aun ginjaka hidup melihat bertepuk tangan. Luar biasa bro ikannya. Saking kelam masa lalu, mau sadar, mau berbulik, mau berbaik. Walau ikan sedikit secuil berbaiknya tuh, tapi menuju Allah. Allah antusias menghadap ikan memberikan ampunan. Beparak walau sekedar sekilan. Yang diumpamakan tasbih 5 kali warak istighfar, uyak dah. Atau dengan amaliyah lain. Sholawat berbaya 7 kali. Uyuh dah. Niatnya supaya berbulik tadi dengan 7 kali sholawat. Aku mendekat kepadanya, jar Allah, 1 hasta. Nang tadi sekilan, aku 1 hasta. Kalau inya berparak lawan aku 1 hasta, aku sedepak, ya Allah. Kalau inya berparak lawan aku berjalan batis, aku berlari ke hadapan inya. Berlari di sini perumpamaan Allah antusias memberikan ampunan lawan inya. Tapi sebutinnya aja kuncinya, mau berbulik, mau berparak, ada upaya berbaik. Walau sekilan tadi. Ini kan ada, aku banyak dosa sudah, masa laluku kelam. Aku nih pokoknya hirang dah. Ibarat jaka buku catatan amal sebukuan tinta hirang warak. Wah, saking banyaknya dosaku. Binian kututoy, malaga kututoy, gaduk apa lagi. Nang mau oplos banyak juga. Wah, macam-macam sudah. Nang sampai komik saset kututoy juga aja. Nah, tau lah komik saset yang obat-batuk lah. Karena kan ini ada cuma mabuk paling itu. Wah, pokoknya banyak dosa. Sudah tahu banyak dosa, lalu inya kada hendak berparak lawan Allah Ta'ala. Lalu nyoba pikir kayak ini, banyak dah dosa, salah jurak ada. Kada mungkin aku ini diampuni dah. Luar dah kelakuanku. 11-12 sudah lawan Fir'aun. Lalu kada mau berbulik. Ya kada dapat apa-apa. Tapi kalau sadar banyak dosa, lalunya berbulik. Lalunya taubat. Walau cara taubatnya begimitan. Sekilan aja. Jauh lawan kita nang amaliyah 1000, 100 dan yang lain. Ini berbahaya, sejempelet, tapi berbulik mau mengakui dosanya. Aku berparak lawan ini, ajar Allah. Asal mau
Nggak boleh. Makanya ketika mendakwahi orang-orang yang banyak-banyak masa lalunya hancur, kada baik, maksiat dan yang lain, jangan mendakwahinya itu dengan kasar, menutup harapan. Ikam nih kecil dah harapan masuk surga, ikam nih muhajiri binatang, maginya ya berjauh. Allah aja membuka lebar pintu ampunan, ikam pendakwah itulah menutup pintu ampunan. Siapa ikam? Orang yang sekilan beparak jar Allah, aku beparak sahasta. Orang tadi parak dan menggawi sekilan, lalu ikam bucap kayak itu. Maginya ya buka. Ikam nang salah. Gitu. Bahkan bisa jadi si pendosa yang banyak benar dosanya belum orang, lalu bertaubat, begimitan, berbaik, awak batato-tato, tapi berbaik, hendak berbuat baik. Bisa jadi ini lebih tinggi derajatnya dari kita yang puluhan tahun sudah baik, tapi hati kita ada keangkuhan. Angkuh memandang orang ahli maksiat. Wah, ratik kelabu. Oh my. La ilaha illallah. Udah boleh gitu. Allah aja membuka lebar ampunan. Wa hadza akhiru ma aradna iradahu fi hadzal muallaf al-mubarak insyaallah taala. Inilah ujar Imam Abdullah Al-Haddad penghujung akhir dari apa yang kami maui untuk disampaikan di karangan yang berkah ini insyaallah. Wal barakatu minallah, dan keberkahan itu hakikatnya adalah dari Allah. Wal fadlu wal khairu kulluhu biyadillah, dan keutamaan serta kebaikan seberataan berada di tangan Allah, kekuasaan Allah. Wal amru kulluhu lillah, dan semua perkara itu adalah kembali kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tiada daya, tiada upaya kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baiknya kami berserah, sebaik-baiknya tempat kami berserah. Rabbana taqabbal minna. Nah, ini Sidin menutup dengan doa. Mudahan kabul doa Sidin kesan kita. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa dari kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya pian maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya pian maha penerima taubat dan maha penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan palingkan hati-hati kami ba'da id hadaitana, setelah sebelumnya pian sudah memberi petunjuk kepada kami. Jangan bulikakan hati kami rusak gitunya. Setelah pian beri kami hidayah, jangan palingkan lagi hati kami dari hidayah. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan karuniakan bagi kami rasa kasih sayang darimu, sesungguhnya engkau maha memberi anugerah. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin, ya Allah limpahkanlah rasa kesabaran kepada kami dan wafatkan kami dalam keadaan muslimin, orang-orang Islam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad abdillah wa rasulihi al-amin ala wahyihi wa tanzilihi, dan Allah bersalawat kepada pimpinan kita Nabi kita Muhammad, hamba Allah, utusan Allah yang maha terpercaya, maha amanah, ala wahyi ketika membawa wahyu Allah, dan tanzilih maha amanah yang amanah gitu, di dalam menyampaikan apa yang Allah turunkan dari firman-firman-Nya. Wa ala alihi tayyibin tahirin, dan Allah pun bersalawat kepada keluarga beliau yang baik dan suci-suci. Wa ala ashabil hudatil muhtadin, dan salawat Allah pun terlimpah pada sahabat-sahabat Rasul yang mereka membawa petunjuk dan menerima akan petunjuk. Wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, begitu pula salawat Allah terlimpahkan kepada para tabi'in yang ikut kepada generasi sahabat dengan baik sampai hari kiamat. Wa alaina ma'hum fi birahmatika ya arhamar rahimin, dan ya Allah kumpulkan kami bersama mereka dan di dalam mereka dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Tamal kitab bihamdillah wa aunihi wa husni taufiqihi, telah sempurna, telah khatam kitab ini
dengan memuji kepada Allah, dengan pujian kepada Allah dan bantuan Allah dan taufik yang baik darinya. Wa kana faraq min imla'ihi bukratan yaumal ahad at-tasi wal 20 min syahri Sya'ban. Tuntung ujar Sidin menulis kitab ini di pagi hari, di hari Ahad, di tanggal 29 bulan Sya'ban tahun 1110 Hijriah. 1110 Hijriah. Asyri wa mi'ah badal alfi minal hijrah ala muhajiriha afdhalus salam wa azka salam. Jadi ini berapa tahun kitab ini setelah Tuntung Sidin susun, Sidin karang? Ini 1110 Hijriah Tuntung menulis. Sekarang 1446. 7 leh tadi Muharram. 1447 kurangi 1110. Banyak dipai, banyak juga karena hitung seorang pian berapa tahun sudah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kitab Sabilul Iddikar ini luar biasa mengingatkan kita atau memberi peringatan kepada kita tentang fase-fase perjalanan umur-umur manusia. Ada 5 fase. Dengan khatamnya kitab ini bukan berarti pian kadang mengulang-ulangi. Sambil di rumah murajaah, bacai lagi, dobitan, catatan-catatan pian, apalagi kitabnya yang ada terjemahnya. Dan mohon maaf terkadang yang ulun terjemahkan dengan apa yang di kitab itu agak berbeda. Karena memang ulun lihat teksnya pun berbeda dengan kitab yang di tangan ulun. Ada beberapa kata kadang berbeda. Dan ulun membahasakan kepada buan pian dengan bahasa yang nyaman dan mudah dimengerti dengan bahasa Banjar. Kada apa pian bukai murajaah lagi ke ini perjalanan bagaimana keadaan di padang mahsyar, bagaimana keadaan di alam barzakh, apa yang bermanfaat di alam barzakh, bagaimana peranan penting orang hidup terhadap ahli barzakh. Terus bacai karena dengan itu kita ingat terus kita ini masih dalam perjalanan. Kita ini di fase masih hidup di dunia, belum lagi masuk fase barzakh, fase dibangkitkan, fase kita di padang mahsyar, fase kita di faslul qada, diberi ketentuan apakah masuk surga atau neraka, kemudian melewati jembatan sirat, memasuk kita laga haud, kemudian menentukan surga atau neraka, bagaimana keadaan neraka dengan aneka macam siksanya, bagaimana keadaan surga dan aneka macam anugerah di dalamnya. Ini seberatan penting untuk terus kita ingat supaya kita kada lalai hidup di dunia. Ada tujuan pasti di dunia. Kada bebaramang hidup tuh. Ada target. Aku harus baik supaya menjelang berpindah ke alam barzakh aku dalam keadaan husnul khatimah, dosa-dosa habis antar makhluk dan hidup dalam keadaan diridhoi. Ada tujuan gitu. Insyaallah di perjumpaan berikutnya kita lanjutkan kitab yang tadi awal ulun sebut, Khulasatu Akhlaq As-Salafis Saleh. Kitab Khulasatu Akhlaqi As-Salafis Saleh ini rangkuman, himpunan yang dirangkum oleh salah seorang guru kami di Tarim, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus atau dikenal dengan Habib Sa'ad. Sidin sudah meninggal rahimahullah dan beliau ini juga yang mengarang kitab kita pernah baca juga di majelis Kaifa Takunu Ghaniyan, yang artinya bagaimana caranya bisa menjadi orang sogeh. Nah itu sudah khatam. Nah ini pun rangkuman Sidin juga. Dan kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafis Saleh ini Sidin merangkum dari kitab Tanbihul Muqtarin. Kitab Tanbihul Muqtarin itu tebal. Karangan ulama besar, wali besar di Mesir zaman dahulu, yaitu Al-Imam Asy-Sya'rani. Ulama sufi yang luar biasa makamnya. Sidin banyak karangan-karangan kitab termasuk Tanbihul Muqtarin. Apa isi dari Tanbihul Muqtarin?
mengisahkan gambaran-gambaran prinsip-prinsip hidup generasi salaf. Siapa generasi salaf itu? Mereka-mereka yang hidup di jangkauan waktu 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, itu bisa dikatakan generasi salaf. Orang-orang soleh, orang-orang yang abid ahli ibadah, orang-orang yang dekat di sisi Allah di 3 abad setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ulama-ulama soleh, imam-imam, ahli-ahli ibadah, wali-wali, yang mana prinsip-prinsip hidup mereka, bagaimana ketika menghadapi masalah A, bagaimana ketika menghadapi pemerintah yang zalim, bagaimana menghadapi makanan yang syubhat, bagaimana mereka menghadapi penyakit yang Allah turunkan pada awak mereka, bagaimana mereka menghadapi ketika istri mereka mulai berani terhadap mereka, bagaimana mereka mendidik anak mereka. Apapun dalam kehidupan aktivitas salaf yang orang-orang soleh tadi itu, prinsip-prinsip yang mereka pakai itu dirangkum dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Dan Tanbihul Muqtarin itu sendiri dirangkum lagi, diperkecil lagi dalam kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafis Saleh. Kenapa jadi kita mengaji kitab ini? Tujuan ulun supaya kita membuka mata, tahu kayak ini sikap-sikap orang soleh bahari menghadapi A, menghadapi B, menyikapi A, musibah, penyakit, menghadapi ini dan itu. Supaya kita tuh ada pegangan, ada prinsip juga. Jangan menyimpulkan sendiri ketika ada problem tertentu, pemerintah zalim pada kita, lalu kita mau olah prinsip seorang menghadapi pemerintah zalim dan semacamnya. Umpati generasi salaf, orang-orang soleh bahari kayak apa menyikapi, umpati, dan insya Allah itu yang terbaik. Supaya kita ada nyanyuk bepingkut itu. Dan ini pun supaya kita sadar diri bahwa kita nih jauh benar dengan mereka generasi salaf. Level ibadah kita, kualitas ibadah kita, iman kita, tawakal kita, syuhud kita, jauh di bawah mereka. Tahu kita ketika membaca kitab ini, kayak ini luar biasanya mereka-mereka orang soleh. Aku nang terkadang tahajud 2 rakaat seminggu istiqomah aja lalu tak akui jaharat. Jauh benar sekalinya lan buhan sidin. Nah, itu tujuannya. Supaya pian tuh kada koyok, kada pian pang ulun juga. Supaya kita kada merasa harap, kada ujub. Bebaya istiqomah salawat 100 kali sehari. Berjalan sudah mau. Kampung nih jaka kada ada aku di kampung turun bala. Won. Nah itu tuh ujub. Belajar kitab nang kayak ini, tahu diri kita. Tahu diri, sadar diri, ratik, wara, ikam dan ulun. Dada bandingannya. Itu faedahnya juga. Karena rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah Ta'ala tuh sayang kepada hambanya yang tahu diri. Tahu batasan dirinya, lalunya mengakui aku ini jauh benar. Allah sayang justru hamba kayak itu. Daripada nak hanyar beribadah kayak ini, lalu jahat. Berjalan. Wah, bukan rati kelambu nih bermaksiat harus. Wah, rati kelambu pulang. Itu ujub ngarannya. Membaca kitab ini tahu diri kita. Kayak ini mereka lah. Bagaimana sikap mereka terhadap dunia, bagaimana ketika mereka disuguhkan rezeki, malah menangis, bukannya kehimungan. Jauh benar lawan kita nih berarti. Prinsip kita nih kada kayak buhannya. Nah, supaya kita sadar diri. Dan yang terakhir tujuannya, supaya kita kada terkecoh dengan mereka-mereka, oknum-oknum di akhir zaman, yang terkadang mengatasnamakan diri mereka sebagai orang soleh, sebagai ulama, tapi ternyata bertolak belakang dengan prinsip-prinsip ulama salaf soleh zaman dahulu. Supaya kita kada terkecoh, gitu. Kada terbawa-bawa umpat-umpatan oknum-oknum yang menjual agama, mengatasnamakan agama. Padahal mohon maaf, baca kitab kada bisa, belajar
lawan guru-guru kada suah, tapi berpenampilan ulama, lalu kehendak juga dikiau sebagai ulama. Nah itu bahaya, nah kayak itu. Banyak akhir zaman gitu lah. Berpenampilan bagaikan ulama, hafal juz amma, oke lah. Tapi ketika disuguhkan kitab gundul kada mengerti. Nah kayak itu bahaya. Orang melihat penampilan luar, wah ini alim nih, luar biasa nih, masuk surga mau patihidin. Sekalinya zong. Nah itu supaya kita tahu juga. Oh berarti kayak ini kadang kalau diumpati karena kita sudah mengaji kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafus Saleh, kayak ini yang bujur. Nah itu salah satu faedahnya. Ada tolak ukur, barometer gasan kita mana yang benar, mana yang layak diumpati, mana yang harus diikuti. Nah kayak itu. Dan kitab ini mohon maaf hanya ulun cetak 50 buting aja. Karena ulun mengikuti sebutin sisa 49. Dan pinanya habis juga sudah. Itu hadiahnya Rp20.000. Kalau memang habis, berapa yang belum dapat kitabnya, sampaikan kena pada ulun. Coba kena buan pian berumbuk yang belum dapat. Hitungi biniannya, lakiannya, berapa yang kurang, karena kita cetak bahasa, mudahan sawat di pertemuan akan datang, tuntung kitabnya pulang. Bagi yang belum berisi. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina, ma'alil qutri umda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, atya'a ulama, nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un biridha minkal uyun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. واغفر استر أنت أكرم من ستر, وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء, بكتاب فيه للناس شفاء, وعلى الآل الكرام الشرفاء, وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك, ولا تولنا وليا سواك, ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك, وحسبنا الله ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.